Jebret Tim. Ada Nesa, ada Panji, ada Jebret Tim yang selalu setia nonton kita. Itu dia, setia nonton sama setia komen. Komen baik, komen pedes, komen halu, nggak apa-apa. Yang penting setia nontonin kita semua ya. Harus kayak Vaniko dong, Kenapa? emang doyan pedes. Makanya komen-komen pedes itu dia biasa aja ya. Aduh, Vaniko, kepala licin kayak cabe. Tapi harus kita ramaikan dong hari ini. Kemarin kan sepi karena nggak ada Bener. Panji kali semalam. Ada timnas kemarin. Oh, kira nggak ada Panji. Gue shock sih, live nggak ada gue ditinggal ya. Nggak, bohong, bercanda. Berlebihan ya. Nggak, mungkin nggak ada Coach Yasin aja kali, alasan. Kita ramaikan hari ini Ya. ya. Timnas kita juga, timnas Garuda menang kemarin. Yoi, lawan timnya Tommy Se. Lawan Cina Taipei. Menang 3 gol tanpa balas. Itu dia Egy, golnya sedikit berbau keberuntungan tapi nggak apa-apa, usahanya keren. Ada golnya Ricky Kambuaya yang keren banget situ. Dan juga ada gol terakhir dari Witan Sulaiman setelah berapa kali Indonesia terus menekan dan ada nyiptain peluang tapi nggak tembus-tembus. Akhirnya Witan yang gemes dapat juga gol. Dan ini akhirnya membuka peluang timnas bisa dapetin spot di zona Asia. Berarti ini waktu kita bangga sama Sintayang dong. Sintayong. Kan kalau menang Sintayang. Karena dia muda lagi ya. Jadi gue tuh prinsipnya nggak pernah kritik pelatih Nes, kecuali udah keterlaluan banget. Apalagi kan masih, kalau kata Bes kan percaya prokes kan. Proses. Padahal Bes tuh percaya prokes, saya percaya proses. Tapi dia kayaknya nggak percaya sama Sintayong. Kalau gue pada dasarnya nggak pernah kritik pelatih, kecuali memang udah hasilnya udah bertahun-tahun, nggak ada kemajuan. Kalau ini kan ada progresnya. Arteta aja di Arsenal gue bela gitu. Stay, kalau bisa stay selamanya, apalagi Sintayong gitu. Ya, oleh aja lu dukung. Aduh, kenal lagi kali itu. Bang Bes tuh bukan percaya proses, sekarang lagi percaya vendor. Ah, Udah nikah ya. bener apa ini? Percaya rezeki nikah. Iya benar. Karena percaya kalau walaupun duitnya kelihatan susah atau apa, katanya kalau rezeki nikah tuh ada aja muncul Ada dari aja, mana, dari benar. tuyul, dari mana nggak tahu itu. Oke lah, yang pastinya kita takut kelupaan, kita bahas dulu GeForce. Oh, ini Fast pastinya. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID untuk lihat promo-promo terbaru, update-update terbaru dari GeForce. Miminnya juga suka bagi-bagi hadiah loh. Jangan lupa juga kalian kalau mau beli GeForce itu gampang banget, tinggal beli di Tokopedia, beli di .com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Langsung aja cek, bisa beli sekarang, pasangnya nanti dimanapun dan kapanpun. Silahkan kepoin. Langsung aja follow Instagramnya di bawah tadi. Dan kalau ada sponsor lain mau, ini kita Silakan, endorse, kita boleh banget sponsorin. Karena kita seru banget loh belakangan ini kan. Dan kita tahu terpercaya dan sekarang menjadi acuan, apalagi semua host dan talentnya semuanya kemana-mana gitu kan. Tapi lo abis ini nggak kemana-mana kan? Aduh, jangan dibahas lagi. Udah Kan banyak, tetap bisa siaran, Nes, kan? udah banyak yang nanya kemarin. Lo kemana sih, Ji? Gue langsung, ntar aja deh, tunggu tanggal mainnya. Gak berani. Oke lah, setelah ini udah ada dua pandit, yang satu ini antara duet apa ya? Mertua sama mantu ya? Nah, mertua mantu sama-sama pernah di TV yang dulu depannya B lah pokoknya ya. B ya, Ya, oke. B channel. Bukan. Oke lah. Ini udah Tio dan juga Pak Piropan ya. Setelah yang ini. Udah ada 182 video yang upload, gokil. Oh, banyak banget. Untuk memperebutkan masuk ke 32 peserta, 32 besar. Itu peluangnya ya kecil lah. MU draw lagi. Berhenti di Liga 1 dulu. Karena Karena saya pas mau nendang ternyata kaki kanan saya kaki kiri. Jadi saya C, berarti satu aja namanya. Mungkin Charlie. Charlie. ya. Ya. Iya, bisa. Yang pasti Balik hadiah. ya. Hah? Mau balik dulu. Saya Iya. mana? mau upload. Mana hadiah aja kalau upload. Itu dia episode terbaru dari Stand Up Olahraga, penampilan Ananta Rispo yang membongkar rahasia PSG. Moto apa? Selengkapnya makanya hanya di Jebret Media TV. Dan juga akan segera hadir Yuasa Stand Up Olahraga League. Wih, sponsornya keren nih. Yuasa Stand Up Olahraga League yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas, dan yang merasa dirinya lucu-lucu atau sekedar melucu sama cewek juga gak apa-apa, bisa ikutan ke sini Stand Up Olahraga League. Pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober jam 12 malam. Tinggal 3 hari lagi, jadi makin sempit waktunya, buruan daftar. Itu dia, dan sekarang malam ini sudah ada, kita baju kembar yuk. Kayak anak panti nih. Dan Pak Piropan dibuka, nggak pakai baju. Sudah ada Tia dan juga Pak Piropan. Ini
pastinya melihat jeda internasional garing ya. Ya, Tapi nggak apa. Ya, mau gimana lagi Mau gimana akhirnya lagi ya, ya kan kita- agak tenang ya, nggak ada tagar-tagar aneh itu ya. Nah, minimal pressure kita tuh berkurang Santai, ya. santai. Chill. Iya, tapi buat Rapan mungkin semangat karena lagi-lagi Jerman lagi menang besar nih ya. Ah, tadi biasa malam. aja, Biasa ya. biasa ya. Bukan satu hal yang bagus itu bagi Jerman. Walaupun di Euro kemarin yakin banget, Iya. sekarang makin yakin nih. Iya. Beda pelatih, Ji. Beda Beda pelatih, pelatih, ini beda dia makanya pelatih. akan kita bahas timnas Jerman di bawah Hansi Flick dan sekarang menang gampang di kualifikasi grup J zona Eropa. Kalau kita ngomongin Jerman yang udah menang 4-0 dan pas menjadi tim pertama yang loloskan diri ke Qatar tahun depan gitu ya. Ini sebuah awal yang bagus nggak? Apa ini terlalu dini untuk menilai tim yang sekarang di bawah Hansi Flick? Ya, mungkin terlalu dini, tapi kalau bilang ini gampang juga saya tidak setuju ya. Kalau bisa Jerman dengan bilang gampang, orang hanya bisa melihat di skor mungkin 4-0. Ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Jerman itu susah payah di babak pertama. Ya. Tidak bisa membuat gol sebelum ada plan B yang dilakukan oleh Hansi Flick. Ya. Sama juga ketika melawan Rumania ya, bagaimana mereka kebobolan dengan 1 gol lebih dulu. Sebelum susah payah di babak kedua bisa membalikan keadaan kan. Karena Flick kok saya lihat ini masih ada catatan buat dia. Sulit untuk bisa membongkar kalau lawan bermain secara pragmatis, lebih banyak bertahan. Oke. Ya kan? Ya Kalau- seperti yang dilakukan tim-tim kecil di tim-tim Eropa kecil biasanya gitu. ya, Nah, ini yang negara-negara dialami kecil ya. dia. Nah, kemarin kenapa mereka bisa menang dan bisa dikatakan oh bisa dapat 4 gol lawan Makedonia? Karena Makedonia keluar di babak kedua. Kenapa sampai dia keluar? Dia melihat mereka mendengar Ya. bahwa Rumania itu sedang memimpin 1-0 Oh. melawan Armenia. Nah, mereka kan Ya, ya. mencari posisi kedua di bawah Jerman kan Ya, untuk ya. bisa play off. Incar dia. Nah, kalau Rumania sedang memimpin, Rumania akan dapat 13 poin, mereka 12 poin. Akan turun sehingga babak pertama yang begitu kuat nggak bertahan mereka yang begitu dalam, Ya. itu berubah di babak kedua. Mereka harus keluar mencari bagaimana mereka bisa menang sama seperti ketika mengalahkan Jerman 2-1 waktu itu di kandang Jerman. Ya. Itu yang mereka inginkan. Nah, begitu mereka terbuka, ini dimauin oleh Jerman, oleh Bunuh Flick. diri lah. Bunuh diri. Bunuh diri Karena dia mereka lawan kan Jerman. mereka ingin mungkin bisa biarin Jerman menyerang terus, counter attack bisa dapat curi gol kan. Akhirnya di menit 50 Tio. Itu kayak harus bikin gol, hilang. Berani-beraninya Mungkin lawan dia Jerman terbuka. melihat selama ini Timo Werner sering buang-buang peluang depan gawang, mungkin dia berani keluar kan. Tapi dia kan ternyata kadang bisa golin juga. Dia kan lupa Timo Werner di Jerman di Chelsea agak beda ya. Iya, Laknya iya. lebih sedikit besar di Jerman lah. Ya. Nggak besar tapi laknya lebih sedikit besar di Jerman. Tapi kalau ngelihat terlalu dini Hansi Flick ini kan melanjutkan, ini sebenarnya kan kualifikasi udah panjang ya. Dari Joachim Low juga. Ya. Ini kan dia melanjutkan apa yang udah dan memang decline dari timnas Jerman tuh sebenarnya udah terlihat dari Piala Dunia 2018. Ya. Itu udah kelihatan banget ketika mereka kalah sama Sintayong di Korea Selatan kan. Dan itu pemain-pemainnya sudah mulai decline, regenerasinya sempat ada stuck regenerasi di sana, pemain-pemain yang tua masih dipertahankan juga, drama Mesut Ozil dan akhirnya sekarang ada Hansi Flick yang kita tahu ketika dia menukangi Bayern Munchen, bagaimana dia membuat Bayern Munchen yang di awal musim bahkan orang-orang kayak Munchen nggak bakal juara, ini nggak bakal apa, tiba-tiba dia mengubah Bayern Munchen menjadi tim yang menakutkan dan sekarang ini sih gue ngelihat Jerman yang ini ya bisa harusnya ya kalau Hansi Flick megang Jerman di Euro sih kayaknya Inggris kalah deh. Iya, dan saya yakin nih, Ji, kalau saya bisa lihat, karena begini, ketika lo pegang kan ini tim hancur-hancuran kan, Iya, termasuk bagaimana di Euro, apalagi Piala Dunia. Iya. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah mereka nggak lolos di grup setelah kalah 2-0 Betul. dari Korea. Nah, Korea. Flick ini mereka bermain dengan 5 pertandingan, itu mereka membuat 16 gol, hanya 1 kemasukan lawan Rumania kemarin. Jadi ada 4 clean sheet, ini luar biasa bagi dia, dan dia mampu memaksimalkan seorang Timo Werner yang kardus kalau bermain di Chelsea. Tetapi Anda bisa melihat 5 pertandingan terakhir Werner membuat 5 gol Ya, ya. melawan Jerman di kualifikasi sejak ditangani oleh seorang Hansi Flick. Dia tidak membuat gol saat melawan Rumania ketika Jerman membuat 2-1. Selebihnya dia membuat gol, termasuk kemarin 2 gol kan. Ya. Artinya dia memaksimalkan potensi yang ada bagi Timo Werner, selalu starter. Ini yang diinginkan oleh dia dan mungkin dia call kepada Tuchel ya untuk bisa memberikan kesempatan terus. Mungkin itu yang membuat Tuchel bisa memainkan dia bersama Lukaku kan akhir-akhir ini di depan Timo Werner karena dia butuh ini untuk dikatar anak ini. Dan dia selalu bermain, orang bisa mencelah Timo Werner, bisa menghajar habis-habisan, tetapi dia selalu membuat starter dan Timo Werner motivasinya naik terus dan membuat 5 gol luar biasa. Ini pertama kali dan dia tidak lakukan di zaman Joachim Low. Tidak melakukan dan dia melakukan itu di zaman sekarang Flick. 5 gol nggak sembarang loh. 5 pertandingan terakhir 5 gol loh. Berarti ini artinya memberikan kepercayaan lebih kepada pemain-pemain. Artinya kan kemarin era Joachim Low strikernya masih sering dirotasi terus ya. Iya. Nah sekarang ini kelihatan lebih paten ya. Apakah ini strategi yang tepat untuk mematenkan siapa yang pemain di posisi ini, posisi itu gitu? Lebih paten dan lebih fresh ya. Karena lo sendiri kan kita tahu udah terlalu lama ya. Maksudnya setelah era Jurgen Klinsmann, dia membawa juara dunia, dia Dan kepala batu Tio. Iya betul dan Iya. dan
Dan memang udah kelihatan kayak apa ya, ketika dia tahu dia sempat bermasalah dengan Thomas Müller juga kan, dan bagaimana dia memperlakukan seorang Mesut Ozil dan segala masalahnya. Dan Jerman ini bukanlah timnas yang akan kehabisan pemain-pemain bertalenta. Kita tahu ketika di era terakhir Joachim Löw sendiri seperti ada stuck, padahal mereka memiliki bintang-bintang yang sekarang kita bisa lihat bagaimana seorang Hansi Flick bisa memaksimalkan. Dan kita tahu Flick sendiri ketika di Bayern Munchen bagaimana cara memanfaatkan Hansi Flick sudah bisa dijawab, tapi kan ketika dengan Jerman dia bisa memilih pemain lebih luas lagi, dia bisa memilih pemain yang dia mau, dia bisa memainkan siapapun itu dari semua warga negara Jerman. Ya mungkin kalau ada driver Uber yang jago main bola bisa dibandingin juga sama dia. Tapi emang ya ini kayak sebuah era yang baru, sebuah fresh yang baru bagi Jerman. Ya, emang Löw hebat, bagi saya nggak hebat Löw, yang hebat itu Flick. Karena 2014 ketika Jerman juara dunia, itu yang hebatnya di Flick. Ada Flick ya. Dia kan asistennya. Dan yang banyak mengatur memberikan masukan kepada Joachim Löw itu Flick. Flick lebih hebat. Nah, lihat ketika Flick keluar, habis Jerman. Bener. 2018, itu hancur-hancuran. Ketika Flick masuk menggantikan Kovac di Bayern Munchen, Langsung yang hancur-hancuran, berubah lagi, ya, naikin langsung lagi. 6 trofi kan? Berarti magisnya di Flick ya, bukan di Löw. Iya, yang kardus Löw, bukan Flick. Iya, gitu loh. Löw sibuk, tangannya masuk-masuk, Flick yang sibuk di pinggir Yang jago lapangan. tuh Bastian Schweinsteiger pas final 2018, jago banget tuh orang. Tapi lo ngelihat, Papi Robin ngelihat kedalaman squad sekarang banyak banget youngster yang Kalau maksudnya saya lihat ini luar biasa. Kedalaman squad, dia bisa memaksimalkan ada 3 pemain muda yang saya yakin bisa bersinar di Qatar nantinya. Oke. Ada Karim Adeyemi ya, Ya, dari Adeyemi. Salzburg. Ya, Ada dari Musiala, Jamal Musiala kemarin yang Bayern, membuat ya. gol dari Bayern Munchen. Ada Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Ini bagus. Wirtz yang lagi sering Anda dicoba bisa ya. melihat dia tidak pakai lagi Robin Gosens, dia memakai pemain dari Hoffenheim itu David Raum yang tidak dimainkan selama ini, dan kemarin dia full bermain 90 menit, itu luar biasa. Ya. Anda bisa melihat bagus sekali. Jadi banyak opsi yang dimainkan oleh Flick ini, dan semua pandit-pandit di Jerman tuh terkagum-kagum ya. Dia nggak peduli, dia membangku cadangkan Leroy Sané kemarin, Marco Reus, dia menggantikan masuk dengan Kai Havertz, Müller. Banyak opsi dilakukan. Gundogan juga dia Tuh. nggak panggil ya. Double pivotnya Leon Goretzka Iya, itu sama tergantikan Tio ya. Double pivotnya 8 pemain Munchen ada di sini. Iya, iya. Jadi dia sudah dapat, dan dia Timnas menang. Munchen ya? Iya. Ini kayak timnas Iya. Malaysia ya? Iya. GDP ya, 8. Jawa Bahkan Barat. Leroy Sané aja belum dipakai di sini. Iya, kalau dengan Salo, aduh, 8 Royce nih. juga udah tua kali ya, nggak akan dapat tempat kalau Marco Reus kalau menurut Papi. Ya di Royce tetap dibawa karena nostalgia ya, maksudnya memori aja, karena kan dia kasihan ya, cedera mulu pas mau turnamen besar. Iya, ya. iya, pasti mau turnamen kompetitif Pas bisa mulai. di timnya juara dunia dia cedera kan, Iya, iya, iya. kasihan. Dan nggak apa-apa, nggak ada Royce juga nggak apa-apa. Jerman nggak butuh Royce juga kok. Nggak pengaruh. Iya Jerman kan? butuh Sebastian Deisler lah. Nah, itu juga youngster yang hilang, wonderkid yang hilang. Tapi kalau Papi ngelihat dari Papi ini kalau ngomongin Jerman udah kayak jualan obat ya, lancar banget. Parah, Semangat banget kayak lagi di Tanah Abang jualan obat. Pi. Kebetulan aja, kebetulan Tio, Kalau kebetulan. ngomongin, tapi kan dari nama-nama ini sebenarnya menjanjikan di lini tengah dan lini depan. Tapi untuk back-backnya orang masih meragukan dari jam terbangnya dan juga pengalamannya. Melihat nama-nama tadi terutama yang dimainkan lawan Makedonia Utara ini, apakah Niklas Schul, Kehrer, dan juga Klosterman dan David Raum akan menjadi starting line up di nantinya? Ini kan ada perubahan dibandingkan ketika mereka sebelumnya, 4 hari sebelumnya menang 2-1 melawan Rumania. Ya, Ada ya. Rudiger di situ kan. Ya, Rudiger yang Attila masih Kehrer cadangan. ini bisa bermain di kiri sama di PSG kan. Ya. Ketika Rudiger nggak bermain, Sule dimainkan bersama Kehrer yang ditarik ke dalam. David Raum masuk. Nah di kanan itu mereka masih punya sebenarnya Klosterman yang kemarin dimainkan ya. Ya. Sebelumnya kan ada Hoffman di sana. Hoffman, Jonas. Sehingga Hoffman itu di babak kedua kemarin lawan Makedonia didorong lebih ke depan, dan inilah untungnya bagi Flick karena dia punya pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa tempat ya. Joshua iya. Kimmich saya kalau mentok bisa jadi back Betul, kanan. Kalau itu. Jadi itu. Back tengah juga perlu Jadi bisa dia Kimmich ya. kalau bilang di belakang saya pikir bagus, opsinya bagus ini. Ada Rudiger di sana Rudiger yang bisa, yang paling senior ya. Iya. Mas Kalau Yul ya. kalau orang mikir kayak selain itu, wah kipernya tapi Neuer udah tua, Neuer tetap Neuer gitu. Neuer, Dia ya. salah satu ball keeping goalkeeper yang bagus di Kalau dunia kiper kan nggak ada gitu loh. masalah dia kan. Usia berapapun nggak ada masalah. Gak ada masalah, sampai Iya. 40 pun masih Cadangannya coba Dinosaurus sebutin masih. Papi, ada siapa aja di kiper Wah, Jerman? bagus. Ter Stegen Barcelona, Iya. Bernd Leno. Udah Leno udah kalah di Arsenal, udah cadangan. Udah oke lah dia, tapi masih ada Leno, masih oke lah ya. Iya. Ada Kevin Trapp Nah, ya Kevin bermain Trapp. di Frankfurt. Ini bagus. Jerman Ini tuh bagus udah punya. nggak kehabisan ini. Nggak Kalau- kehabisan. Kalau orang bisa. mikir backnya jelek ya, setelah era Matt Hummels mungkin orang ngebandinginnya seorang Matt Hummels Iya, kali ya. Karena kan betul. Hummels ya dengan prestasinya. Dia sama Boateng ya waktu itu ya. Iya, tapi memang ya ini kan namanya juga generasi. Kalau misalkan Rudiger sekarang lagi kembali menemukan permainan terbaiknya di bawah Thomas Tuchel di Chelsea Iya, juga iya. kan. Kayak Jadi dia nih, bangkit lagi ya iya Rudiger. dia semua lini ya
Dan kenapa misalkan orang bilang kenapa Thomas Müller tetap ada, dia udah tua juga. Butuh satu keseimbangan di sana untuk seorang pemain senior untuk memimpin rekan-rekan. Apalagi Thomas Müller lo tahu kan isengnya kapan tahu yang ngebuat harmonisasi dari timnas. Dan bagaimana dia mencari ruang, Roim Deuter juga posisi dia kan, mencari ruang yang sangat berguna bagi timnas Jerman. Dan Flick tahu dengan satu-satunya diambil Müller karena Müller ini memang pintar mencari ruang kan. Iya. Orangnya Pemain langka ini. yang lebih enak bagi dia. Bilangnya bukan Müller nyari bola, tapi bola nyari Müller. Iya. Jadi kayak bola nyamperin dia Dan dimanapun kemarin gitu. bisa membuat 3 assist, luar biasa. Dan ada yang satu itunya flick dari kakinya ke Werner tuh keren banget itu. 3 assist pemain senior. Tapi dibandingkan, ibaratnya kan regenerasi Jerman bahkan dari era yang konfederasi dia juara dibilang generasinya cerah banget nih. Tapi dibandingkan generasi waktu menang Piala Konfederasi akhirnya gagal total di Piala Dunia sama sekarang kalian Nah lebih. itu bodohnya lo di situ. Bodohnya lo di situ. Berarti lo yang kardus emang ya? Anda bisa bayangin juara Piala Konfederasi semua pemain-pemain muda. Ya, ada Mustafi di situ, Akhirnya dipasangin ada tua-tua. Sule di situ kan bermain. Kemudian setahun kemudian bermain, itu dia nggak pakai semua Yang pemain-pemain pakai itu. tua-tua malah. Dia pakai yang lebih tua-tua. Dikalahin lah sama Sintayong 2-0. Itu kan sangat memalukan. Padahal lu bisa bayangin sebelum mereka melawan siapa tuh waktu itu ya? Chili kalau nggak salah tuh waktu mereka bisa menang Oh, di semifinal. grupnya Ya, di Konfederasi ya. Di Piala Konfederasi kan dia menang 4-1 loh. Telak, Kencang gitu. telak. Tetapi ketika ketemu di pertandingan Meksiko, mereka di final ketemu Meksiko, menang 4-1, Tio. Ketika ketemu lagi di pertandingan pertama di grup, ada Korea di situ kan, ada Korea Swedia, kalah 1-0. Coba, jauh sekali ketika anak-anak muda ini bermain, itu bagus. Tetapi ketika dengan tua-tua bermain, jalan kaki di lapangan, nggak bisa main sama Meksiko Iya, bermain sama kayak pemain kesayangan Panji yang baru juara Nation League ya. Itu Thierry Henry itu di timnas sekolah lo gimana yuk lihatnya? Jerman sekarang 2022 Jerman bisa jadi salah satu kontender terbaik sih, maksudnya bersama ya juara lah. enggak lah, Inggris lah. Suka ngadi-ngadi. Papi, itu aja kalah sama Inggris di Wembley. Oh, itu bukan Flick, Bos. Beda. Tetep aja Lu kalah. lebih yakin sekarang skuadnya Inggris Saya yakin atau sekarang. Jerman yuk? Saya Lebih yakin skuadnya Inggris yang sekarang apa Jerman kalau lu lihat? Oh, jadi Jerman dong. Jerman lagi. Gini, bos, lu bayangin deh, misalnya Negara pertama yang lolos loh dari semua negara di Qatar, Jerman. Gue gini, soal kualitas pemain Inggris Jerman, gue pribadi in my opinion Inggris lebih bagus. Kualitas, oke. Tapi dia punya Hansi Flick nyata. Nah, ini yang Sesuatu menjadi- yang nggak dimiliki oleh Gareth Southgate ya kan. Gareth Ini Southgate. mungkin yang kalau membandingkan komparasi juga Ole dengan Tuchel dengan Klopp dan juga Pep mungkin seperti itu ya pembedaannya. Saya tetap dukung Ole. Pancingan Saya lu tetap kemana? dukung Ole. Ada sih. Saya tetap dukung Ole. Kalau saya kualitas tetap masih Jerman, pemain Jerman. Tetap masih dibandingkan Jerman. dengan Tapi Inggris. kualitas masih Iya, Jerman. Kualitas Inggris Walaupun Inggris pemain- besar dengan media di sentuh aja. Artinya Pickford dengan Neuer siapa lebih hebat? Ya itu Neuer. dong. Itu nggak ada yang itu mah nggak bisa itu nggak ada yang ngalahin sih kalau kiper. Bek kanan bisa melawan Kimmich. Coba sebut pemain Inggris. Ada nggak? Kimmich diadu nanti sama Declan Rice. Alah, jauh lah sama Declan Rice. Terus Alexander Arnold aja di Inggris cuma cadangan keempat. Iya, bayangin loh. Persaingan ketat nih. Iya, Leon Goretzka memang ada yang lawan di sini enggak? Goretzka ditekel sama Calvin Phillips nanti. Itu sih Yorkshire Pirlo. Calvin Phillips itu pemain lawak tuh. Iya, tetep aja tapi nggak juara. Nggak Ya udahlah. bisa. Ya karena Jauh. itu Jerman punya Hansi Flick. Salah satu yang menurut gua pelatih terbaik di dunia sekarang. Dia bisa ngubah Munchen yang di awal musim dengan Kovac bagaimana kacaunya dia. Ya, tadi kalau lanjutin kata Papi, dia juga menjadi kunci dari Jerman juara Piala Dunia 2014. Bagaimana keputusan dari Flick dan juga lo memasukkan siapa yang nyetak gol, Mario Götze di babak kedua yang akhirnya bisa menjadi juara kan mereka. Itu yang suruh masuk adalah Flick. Iya, jadi ya Itu lawan Götze itu. maksud gua ya kalau komposisi pemain sebagus apapun pemainnya, kalau misalkan pelatihnya memang tidak bisa memaksimalkan potensi pemainnya ya udah terima nasib aja kita nontonnya lah. Itu yang tidak dimiliki oleh Inggris. Iya kan, Kardus, Southgate. Kalau apa? enggak, masalahnya gini ketika lawan Iya. Italia, lu masukin pemain cepat itu di menit tadi buat penalti buat apa? Iya, Jadi susah berarti kalau lah. mobilnya Ferrari tapi supir angkot percuma ya. Gol kan? Endut-endutan adanya. Iya. Tapi berarti kalau ini kan ibaratnya debutnya Flick di Qatar nanti, lo terlepas dari individual dari pelatihnya, tapi dengan skuad yang ada dengan pengamatangan sekarang, lo lebih yakin mereka lebih melaju jauh mana, Inggris atau Jerman di Qatar nanti? Nah ini agak sulit ya, karena kalau kita ngelihat Piala Dunia itu bukan sebuah turnamen yang bisa diprediksi kayak Premier League, Serie A, Liga Champions sih pasti ini.
Piala Dunia atau Piala Eropa semua tim pasti bermainnya ajaib-ajaib. Iya, Kita iya. lihat bagaimana dulu Turki bisa sampai semifinal, terus bagaimana Korea Selatan ngalahin Italia dengan segala kontroversinya, terus juga bagaimana akhirnya Kolombia dengan James James yang gol Rodriguez terbaik itu ya. di 2018, bagaimana Jepang bisa unggul duluan walaupun akhirnya kalah. Tapi kalau gua ngelihat secara di atas kertas ya, Inggris dan Jerman menurut gua akan lolosnya sampai sama lah, sampai semifinal lah, atau enggak Inggris ntar kalahnya adu penalti lagi gitu aja udah. Sebenarnya salah membandingkan Inggris dengan Jerman terlalu jauh gitu. Jauh, loh. ya? Karena kenapa saya bilang bukan soal jauh, bukan menganggap enteng Inggris. Iya, iya, iya. Inggris tuh nggak punya DNA di Piala Dunia. Gimana sih Inggris Piala Dunia tuh bisa melaju sampai semifinal? Lah ada 2018. Ya cuma kamu juara gimana? Ya tapi kan 2018 nih Iya, semifinal. Cuma itu, tapi sampai ke final sudah nggak bisa lagi. Ya udah ini kan nanya tahun 2022 ya kan. Gua tanya ya bisa melaju sama. Jerman 8 kali. Iya, Pi. Ya kalau soal gelar Jerman paling jago memang, udah nggak bisa Dan dibantahkan. anak-anak menang beruntung juga. Tapi kan sekarang 2022. 2022 nanti lihat aja kalau Inggris bisa lolos. Nggak akan bisa lolos sampai maju ke babak selanjutnya. Nanti lihat aja di grup. Iya, Pi, benar. Kita Iya, yain benar. aja. Kita yain Itu aja. itu mungkin ya berarti bedanya antara fans Jerman dan juga fans timnas Inggris. Kita fans Jerman ditanya langsung straight, kalau fans Inggris muter-muter dulu, ujungnya akhirnya sama lah kira-kira. Ya sama aja karena permasalahan adalah kita semua tahu kelakuan Inggris kan di setiap Piala Dunia Betul, ya kan. betul. Jadi kita udah pasrah aja. Kalau Jerman tuh selalu panas-panas banget, ujung-ujungnya bisa juara gitu. Karena Jerman tuh lebih minim tekanan gitu ya, Iya, karena Inggris tuh- nggak ditekan sama paparazzi. itu kalau finalnya cuma Prancis atau Nggak, Ji, saya yakin karena ada Hansi Flick itu yang saya yakin. Kalau Hansi Inggris Flick. ini kan saya nggak yakin. Pemain mungkin pelatihnya oke sih pemainnya ya. ya. Tapi ini nggak sama sekali nggak ada. Benar-benar. Mati. Begitu plan A mati, plan B nggak bisa jalan. Plus kalau Itu kita Southgate lihat gitu. dari culture dari tim kepelatihan Jerman, Ya. lu lihat ya sekarang pelatih Jerman yang ada di dunia tuh siapa aja? Thomas Tuchel ada di Chelsea, Jurgen Hansi Klopp. Flick, Ya. Jurgen Klopp. Maksud gua pelatih-pelatih Jerman dengan bagaimana standar mereka tuh beda banget sama Inggris. Ini yang nggak dimiliki oleh lokal sorry ya. tuh saya Gareth Southgate. Lo bisa milih pemain, lo bisa milih Aaron Wan-Bissaka, tapi lo nggak milih dia tuh udah paling aneh ya kan. Itu udah paling dasar secara statistik Wan-Bissaka defense lebih bagus dibandingin bek kanan Inggris lainnya. Secara defense, Tapi nggak dibawa ya, tapi mungkin ya sesuai dengan pilihannya dia, kesayangannya dia lah, maksudnya dengan gaya bermain. Tapi 3 pelatih Jerman membawa tim juara Liga Champions dalam 3 tahun berturut-turut. nah itu dia Jurgen Klopp, Tuchel, Jurgen Flick. Klopp tuh, iya. Itu udah Jadi, kalau jaminan. kualitas pelatih sih udah Nanti nggak udah nggak Nagelsmann bisa yakin diragukan bawa lagi. Munchen juara nih Nagelsmann nih. Nggak? Gimana? Nagelsmann bisa bawa Munchen juara di Ya habis itu UCL. pindah ke MU kayak kapan tahun 2 tahun lagi lah gitu. tahun lagi, Oke, paling nggak Jerman udah ngamanin tempat sementara, negara-negara lain masih harus berjuang sebelum November nanti, artinya kudu siap-siap pemainnya yang makin capek. Tapi kalau ngomongin capek, ini ada dari pemain-pemain Belgia yang kayaknya udah mulai Kesel ya? merongrong. Kesel mulu, ada Kevin De Bruyne, si Homelon itu, terus juga ada Thibaut Courtois yang mengkritik UEFA dengan ngapain ada perebutan juara ketiga tuh ya, udah kayak perebutan juara harapan di kampung gitu kan. Terus juga sampai De Bruyne juga sampai bilang dia harus diinjeksi demi bermain dan juga mengatasi jadwalnya yang gila-gilaan. Ini kalian melihat apakah memang federasi ini sangat udah nggak sehat gitu untuk memforsir pemain-pemain yang ada di Eropa terutama? Iya, ini kan sebenarnya tambahan jadwal bagi mereka ya, dan juga dengan tekanan lo sama semifinal, pasti kan ambience-nya juga berbeda lah, dan kita kan nggak tahu apa yang dirasakan oleh para pemain kan. Bener, lo main seminggu 3 kali tuh capek pasti luar biasa lah. Lo sudah gitu De Bruyne harus langsung balik ke City, kejar-kejaran lagi di Premier League, nanti juga ada jeda lagi ya kan. Ya. Itu menurut gue sih nggak ideal banget karena di tengah Covid seperti ini seharusnya ya, in my opinion harusnya Nation League di stop dulu karena lo harus mikirin pemain juga, maksudnya pemain bukan robot. Thibaut Courtois juga udah ngoceh kan, dia bilang kayak ya ini mah buat duit dan bla 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 doang. Jadi maksud gue ya pemain juga punya rasa capek lah. Lo ya sekarang sekarang gini deh, sekarang tim-tim yang bakal rugi ketika pemainnya balik siapa? Rafael Varane cedera. Ya, cedera. Terus Kevin De Bruyne mesti diinjeksi. Kita nggak tahu apakah dia bisa bertahan apa nggak yang main di Nations League. Terus juga nanti pemain tim-tim lain bisa jadi biasanya ketika habis dari international break pelatih timnya tuh nggak bakal mainin si pemain itu secara full kan, karena sudah lelah. Apalagi kayak si Belgia, Italia, Spanyol sama Prancis seminggu 3 kali lelah banget cuy. Tapi ini kalau ngelihat kemarin ada pandemi kan pada akhirnya memang semua jadwal harus bergeser dan membuat jadi jadwal semakin padat. Ini artinya ya mau nggak mau kan harusnya dengan situasi seperti ini pemain mengerti, atau menurut Papi setuju sama Tio harusnya ada yang dikorbankan seperti UEFA Nations League ditiadakan. Ya kalau Nations League ini menurut saya ya, ini kan diada-adain aja sama UEFA, gitu kan? Yang enggak aja dia. Alasannya bagaimana, karena untuk mengisi jeda ini pertandingan pemanasan kan itu perlu nggak perlu, karena
karena menghilangkan kompetitifnya. Saya pikir ini karena ini kan baliknya itu bisnis nih. Ya. Ini bisnis kalau bisa Termasuk dikatakan. sebenarnya liga-liganya juga dulu kan bedanya Belanda dulu sama Prancis diudahin liganya, sementara Inggris dan Italia tetap lanjut kan demi Iya. komersil juga kan Betul, sebenarnya. ini kan pasti komersil, kan duit dari bawa penyisian aja udah dapat duit nih. Iya. Dan bayangin ini, itu melebihi dari Piala Eropa yang sebenarnya ini. Ada sistem degradasi promosi Oke, yang iya. ada di sini. Dan kenapa juara 3 kemarin bisa bermain lagi kan dianggap terpenting lagi kan? Padahal ada di- 7 juta. Padahal di Piala Eropa aja nggak diperbutkan juara 3. Iya, 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 Itu paling iya. aneh kan? Iya, ada doku. Ada doku Ada di fulus sini. di sini kan 7 juta. Ya. Mau bilang apa tuh? Jadi lebih besar juaranya lebih besar dari juara Copa America. Copa America cuma 8,5 juta. Iya. Argentina juara kemarin. Ini 10,5 juta. 7 juta beli iPhone aja nggak bisa ya. Ini 7 juta dolar kali ya maksudnya. 7 juta dolar. Iya, iya. Euro. Euro, iya, sorry, Iya, euro. 10,5. Iya, iya. Juara 3 7. Juara 2-nya 9. Lumayan, tetap Juara buat 3-nya dibagi-bagi. 8. Jadi waduh Anda bisa melihat duit semua. Tetap yang untung ya UEFA sebenarnya. Tapi kalau Tapi kita korbannya pemain. ya, Korbannya tapi kalau pemain. kita ngomongin dari sedikit sudut pandang yang lain, kita ngomongin soal Kevin De Bruyne di konversi bilang juga kalau Belgia tuh nggak punya kedalaman squad yang sama tim-tim kuat lainnya. Masa sih lo ngomongin Belgia dengan generasi emasnya nggak punya tim yang kuat sama kayak Italia yang kemarin banyak yang bilang nggak ada pemain bintangnya. Gue setuju karena kalau lo lihat dari line up-nya Belgia sama bench-nya tuh jomplangnya setengah mati. Lo bayangin Vermaelen tuh masih main kan? Thomas Masih, Vermaelen kemarin. lo bayangin Kemarin Thomas dulu. Vermaelen yang injury prone yang kusut lah di pindah ke Barcelona dan lain-lain masih tetap dimainkan, dan ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada permasalahan regenerasi di Belgia di sini. Lo lihat benchnya emang ada yang sefamiliar seperti Eden Hazard, Torgan Hazard lah. Maksudnya siapa lagi? Maksudnya jadi Salamakers nggak ada penjual itu ya. Penjual. Mereka nggak punya DNA aja. Nggak punya Artinya bagaimana kekuatan mental juara Iya, itu nggak ada. sebenarnya kan kalau kita ngomongin mundur dikit ke Piala Eropa dan juga Piala Dunia sebelumnya kan dia Iya. punya kedalaman yang lebih Iya, bagus daripada sekarang luar kan biasa, sebenarnya. luar biasa. Saya pikir itu dari 2014, 2016 Euro di Prancis, 2018 di Rusia, kemarin juga Euro. Iya. Itu bagus sekali kalau misalnya kedalaman. Anda bisa bayangkan di depan itu selain ada Lukaku, ada Benteke, ada Iya. Michy Batshuayi, ada Origi Divock dulu Origi. ya, Origi. Iya, di belakangnya itu kan cuma memang udah agak-agak tua-tua juga, Iya, Vertonghen dengan Toby ya. Walaupun ada Neuer di sana. Jadi ini kalau bicara kedalaman sebenarnya bagus. Iya. Timnya mewah, tetapi lagi-lagi mungkin salah satu pelatihnya juga angkut juga. Cukup Jadi- lama dari zaman Piala Dunia nih. lama, dan itu memang susah dia karena dia nggak punya mental juara di Eropa, walaupun kedalaman bagus memang nggak bisa bikin apa-apa. Anda bisa melihat sekarang tuh. Emang paling gampang kalau udah kalah tuh ya alasan aja sih sebenarnya. Dan diakui oleh Kevin Martinez De kan. Bruyne emang alasan aja Iya, gitu. diakui oleh Martinez 5 tahun terakhir nggak ada apa-apa. Generasi emas udah emasnya dia bertahun-tahun, hilang. masa Hilang. bilangnya nggak punya kedalaman squad. Nggak Oke, bisa. Nesa, Tapi setelah mendengar diskusi kalian, gue jadi berpikir gitu, kayaknya ada bagusnya juga kalau kayak pemain-pemain Milan gue yang jago-jago tuh nggak dimainin di timnas. Aduh, Takut kecapean ya, Ya itu kan? Salamakers itu ada tuh di Belgia tuh. Theo, kamu jangan bagus-bagus ya, jangan jago-jago di timnas, nanti kamu kecapean. Aduh, nggak apa-apa. Banyakin aja main di timnas gitu cedera di Milan. Jahat banget loh emang ini. Tapi Jebret Tim, kalau kalian mau keren hari ini kayak Papi Ropan, nah beli dong kaos dari Jebret Media. Ini kaosnya, yang contoh yang dipakai Papi Ropan adalah Sweaternya. hoodie, ya. Ya, sweater hoodie itu. Mulai dari 80 ribuan aja, kalian tinggal cek aja di Jebret Official Merch di Shopee. Udah kayak anak milenial masa kini tuh. Joget-joget lagi Pakai emang. sweater hoodie. Dengan Parlente nih bos gua. Papi. 80.000 mulai dari 80.000 aja hanya di Ya. Jebret Merch Official. Jebret Official Merch, sorry. Itu dia di Shopee ya, bisa dicari Di langsung ya. Shopee. Oke, silakan lanjutkan Panji. Oke, belum ada promo lagi. Berarti kita langsung lanjut ke Udah, tim, Nes. tim Sultan. Udah. Nesa gitu doang, kurang ajar Nesa. Padahal duitnya lagi banyak sekarang. Tim Sultan baru Newcastle dikabarkan mulai membangun ambisinya. Udah banyak pemain yang mulai diincar, pelatih-pelatih pun juga mulai diincar. Tapi kenapa yang ada muncul di top list itu nama Frank Lampard, pelatih Inggris yang kalau kita bilang sebenarnya ya ketinggalan berapa langkah dari Iya. pelatih-pelatih dari negara lain. Sebenarnya kan kemarin kan sempat keluar adalah Antonio Conte atau enggak Steven Gerrard kan. Ya, Gua Steven Gerrard. Masih gua- Rodgers bahkan juga Iya, sempat. Brendan Rodgers ya? Gue lebih setuju malah lo ngambil seorang Steven Gerrard karena bagaimana rekam jejaknya di Scotland. Glasgow Rangers Glasgow, pun iya. juga bagus kan. Tapi memang ya sekarang saat ini kan sebenarnya lo ingat ketika pertama kali Chelsea diambil Abramovich, ketika pertama kali City diambil sama Taksin, terus akhirnya Iya. diambil sama si Sheikh ini sekarang juga bagaimana mereka di awal yang penting ngamanin dulu, Coba-coba dapat dulu, ada suasana baru, menghilangkan sisa-sisa orang-orang lama dan sebenarnya yang Frank Lampard sebenarnya gini, Chelsea musim lalu juara Liga Champions. Kalau nggak ada Frank Lampard itu kemungkinan nggak kejadian karena
ada satu Frank Lampard membuat pondasi yang kuat bagi Chelsea juga dengan pemain-pemain pilihannya dia. Dan Tuchel dengan kepintarannya lebih pintar dari Frank Lampard, sudah pasti dia membuat Chelsea menjadi lebih sempurna lagi kan. Dan ini mungkin yang dipikir sama Newcastle sekarang, siapa lagi ya pelatih yang mungkin orang lokal bisa dekat sama sama direksi juga ya diambil ya opsinya kalau nggak Frank Lampard, Steven Gerrard, walaupun sekarang belum ada statement resmi dari Newcastle kan, walaupun udah tahu berita Steve Bruce udah pasti akan cabut karena dia udah mulai bersihin ruangannya. Dan juga dengan adanya Frank Lampard kan Newcastle kan harus dengan pemilik baru kan Newcastle harus pelan-pelan berpikir bahwa dia nggak boleh menghabiskan uang semau-maunya kan. Bulan Januari mungkin ada penambahan 1-2 pemain tapi ya nggak bisa langsung jor-joran kan. Siapa juga yang mau berpikir bermain kalau lu pindah Januari tapi Newcastle akhirnya tetap urutan bawah nggak main di Eropa ya kan. Gitu, jadi memang perjalanan masih panjang, ini mungkin awal yang baru, kita nggak ada yang tahu nanti di bursa transfer summer lah, musim panas besok apa yang akan dilakukan di Newcastle, walaupun rumornya yang tersiar adalah dia akan mengambil pemain-pemain MU yang tidak digunakan lagi, Donny van de Beek, kesayangannya Panji, Anthony Martial, Eric Bailly juga mau diambil, jadi ya kita lihat saja nanti pergerakannya. So far sih emang belum ada berita yang mengejutkan lah dari Newcastle. Cuma tadi pagi kan kemarin tuh si owner barunya yang ditunjuk sama si Raja Arab itu untuk datang ke yang cewek itu ya siapa? Itu kan dia dia kan ini kan salah satu petingginya lah, si Amanda itu petingginya, dan akhirnya udah ketemu dengan semuanya gitu. Nah, Pi, kalau Pi melihat dibandingkan nyari pelatih yang aman dulu gitu ya, lokal dan juga warga lokal ibaratnya, dan juga tapi kan pada akhirnya Lampard dibilang juga pelatih yang modelnya gitu, pelatih supir angkot yang nggak bisa memainkan tim-tim pemain-pemain dari mobil Ferrari gitu, berarti tim-tim pemain-pemain papan atas. Ketika dia memainkan pemain mudanya waktu di tahun sebelumnya, yang dengan segala keterbatasan transfer dia bisa menampilkan potensi terbaik ya. Begitu pemain-pemain bintangnya datang, dia seolah bingung meramunya. Walaupun mungkin kata Tio, mungkin kejelian dari transfernya dan juga fondasinya benar, tapi kan kenapa nggak dia membangun cari pelatih dari awal untuk membangun fondasi yang udah dari awal gitu loh. Itu yang saya pikir. Kenapa harus Lampard diambil kalau mereka memang benar-benar untuk membangun sebuah kekuatan? Kalau toh Lampard nantinya akan dipecat juga kan nggak, bagaimana kalau dia bisa gagal sini? Mungkin yang paling awal saya lihat di sini adalah mereka bisa menyelamatkan posisi mereka kan 19 untuk jangan degradasi. Nah kalau memang nggak tanggung-tanggung duit punya, datangin aja Conte. Kalaupun Conte nggak bisa, pelatih Inggris lainnya yang lebih bagus dari dia selain yang bilang tadi Steven Gerrard, masih ada Eddie Howe. Yang lebih mahal banyak. Eddie Howe masih ada Brendan Rodgers. Masih oke lah. Ya, tapi ini kan semua hanya rumor ya. Tapi masih rumor sih, belum pasti juga kan. Kalau Lampard ke sana juga kemudian gagal lagi kan sayang. Mending satu kali hajar aja. Karena mungkin dia ngelihatnya suksesan Lampard ketika dia membawa Chelsea lolos Liga Champions dengan tanpa pemain baru loh, kecuali Christian Pulisic gitu kan. Itu ada potensi sebenarnya. Itu sebenarnya potensi, dan ketika musim depannya dapat kayak Havertz, dapat Timo Werner, dapat pemain lainnya, Lampard mungkin ya juga agak bingung gimana caranya, dan pemain tim lain juga akhirnya berbenah juga kan. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka melihat seorang Steven Gerrard pindah ke Newcastle sih. Kalau Papi tadi milihnya siapa? Kalau dari nama-nama yang ada, saya pikir kalau memang Conte ada yang pertama kan Conte dulu diumumkan kan. Conte aja langsung, karena begini, karena kalau balik ke Inggris kan dia bukan orang baru di Inggris. Betul. Dia datang ke situ, dia pernah membawa Chelsea juara gitu loh. Jadi datang. Jadi ada satu IPL dan satu Piala FA kan yang dia dapat sebelum Sarri masuk. Jadi nggak tahu tanggung-tanggung, duit ada kok, ngapain Conte berapa sih? Bayar aja, ambil. Iya kan, kalau dia dapat Lingard, dia dapat Van de Beek, dia dapat Martial, juara Eric Bailly, dia bisa dapat. Bisa ya. Europa League lah. Dia ambil Calvin Phillips, Declan Rice, wah bagus. Santiago Muniz sama Gavin Harris ya. Gavin Harris, duetnya. Nah kita lihat nanti apakah mimpi-mimpi dari Newcastle dan juga tim Championship Manager ini akan ternyata memenuhi ekspektasi atau justru akan menjadi banyak prahara justru di konflik internalnya Newcastle sendiri. Kita pindah ke nominasi penghargaan. Kalau Ballon d'Or kemarin udah dirilis 30 besar, tapi nanti aja kita bahas. Kita bahas dari Copa Trophy-nya ini untuk menghargai pemain-pemain mudanya atau wonderkid-nya, dan sudah ada 3 nominasi terkuatnya ini adalah Greenwood, Pedri, dan Saka tuh dia. Dan kalau kalian punya nama-nama lain juga boleh. Tapi kalau kalian melihat dari kontribusi, ini sebenarnya membandingkan nama Greenwood, Saka dengan seorang Pedri itu jauh gak sih menurut kalian? Karena Pedri kan kita tahu bermain di 74 pertandingan timnas. Gue sih ini sih udah gak tau, feeling gue Pedri sih, dan mungkin saingan
ininya adalah si Jude Bellingham. Jude Bellingham tuh lumayan reguler di Borussia Dortmund loh. Ya. Tapi kalau ngomongin Saka sama Pedri ya udah jelas telak Pedri lah. Kalau kata domanya Coach Jas ini si Abrar bilang lu harus lihat statistiknya Saka sama Pedri. Ya, Jadi kalau saya memang boleh Pedri, tapi kalau saya mungkin kenapa ya? Saya lebih itu ke Saka justru. Saka. Saya lebih ke Saka. Kalau bicara kontribusi kan, dia lebih banyak. Walaupun Pedri bermain full ya. Ya. Full sekali sampai di Olimpiade bermain. Iya, Di Euro Saka juga sih- main full ya. Saka sih enak dipakai di FIFA Ultimate Team ya. Jadi sayap kanan saya enak banget kalau di tim saya. Tapi Pedri kalau ngelihat dari gaya bermainnya dia bagaimana timnas Spanyol ketika di Piala Eropa Wih. bener-bener bergantung sama doi juga kan. Secara statistik katanya lebih bagus semua. Iya. Beda. Pedri sama Saka juga potensinya beda lah. Masih 18 tahun. tenang, Brar. Statistik gelandang Saya pilih tengah. Saka, Brar. Tenang aja. Itu kalau pemain Spanyol Gavi yang disuruh dikasih lihat KTP-nya juga kayaknya ini kalau udah muncul dari kapan tahu tapi Tapi kan kalau tadi bandingin statistik doang, sebenarnya kan ya nggak apple to apple karena Saka punya banyak peluang lebih banyak untuk di lini kotak penalti. Posisinya aja udah beda, Posisinya kan? beda gitu kan. Beda posisinya. Ya ini kan baik lagi mungkin kalau tadi kita harusnya kalau mau Saka sama Greenwood lah. Lo lihat Saka sama Greenwood bagusan mana coba benar? Bagusan Saka lah. Bagusan mana? Ya kan? tapi kan Greenwood jadi panggil timnas kata dia. Apa? Masih bisa- Greenwood jadi panggil Greenwood timnas. itu cedera, makanya digantinya sama Saka. Nah, tapi mungkin kalau katanya fans Arsenal mungkin Saka tuh bisa ngegendong Arsenal. Kalau Barcelona Pedri masih ada Messi tahun lalu. Kalian setuju pendapat dari fans Messi Arsenal? gendong Spanyol loh. Pedri gendong Spanyol di Piala Spanyol. Eropa Di loh. Spanyol memang oke, tapi kan dia nggak bikin gol kemarin kan. Oke, penampilan bagus ya, full. Tetapi kan nggak bikin gol di Distance covernya Euro. tinggi banget. Di Olimpiade. Jadi penampilan dia juga sekarang kan Ini di timnas Spanyol eksploitasi anak loh ini. dua Parah pertandingan loh, nggak ada ini gol nggak sama sekali. boleh loh. Ya Saka kan bisa 7 kali bermain di Liga bersama Arsenal ada 1 gol. Di timnas 12 pertandingan dia ada gol, ada 3 gol. Nah, Pedri nggak pernah bikin gol. Nah lu bayangin Pedri bisa mau jauh. istirahatnya nggak? Dia nggak mau istirahat, mau latihan terus kan? Oh iya. Kerja keras sekali papi itu anak-anak itu kita harus contoh bagaimana keulatan seorang Dick Pedri demi masa depan yang gemilang. sama juga Saka juga kan pemainnya masa depan yang bagus. Greenwood apa kabar? Ya kalau Greenwood saya nggak bisa kasih komentar lah. Iya, Rar. karena kita kan bicara antara Saka dan Pedri kan. Saka itu gantiin Greenwood. Nah ini makanya orangnya mau datang langsung nih kemarin nih yang banyak dikritik nih jurinya agak ngomongnya belepotan nih jurinya kemarin. Juri DPI mencari pandit. Iya. Berarti gue bisa jadi pandit nih. Kenapa Bisa. lo akhirnya? Cepetan. Kenapa lo begitu yakin masukin Saka sebagai pesaing Nih. terkuatnya? Kalau emang Pedri lebih bagus, secara perjalanan kan di Euro Inggris lebih jauh sampai final. Ya. Saka selalu jadi main utama. Enggak selalu main utama sih. main utama. Tapi pilihan utama kan. Super sub lah, super sub. Bagus. Ya, lebih dari super sub tapi itu Iya. jatuhnya. Nah, terus di Arsenal, lu lihat dong teman-temannya siapa, Mas? Siapa? Arsenal, ya Allah, lu Sebut pakai dong. Smith Rowe. PP mahal. Smith Rowe kenceng banget lari lo. Pepe mahal. Lari doang, Mas. Usain Bolt aja masuk MU nggak bisa no, lari kencang. Ya kan? Aubameyang ada Aubameyang. Aubameyang. Lu, Lacazette. ya lu Lacazette kagak pernah main inti, Bra, lu lihat tuh. gua kasih tahu ke lu. Kasih tahu, Pi. 32 pertandingan musim lalu bersama Arsenal dia bikin 5 gol. Pedri 37 pertandingan 1 gol, 2 gol. Ada Messi lagi, ada Messi lagi. Gini kawan-kawan Lu gimana? sobat DPI yang budiman ya. Statistik pemain itu bukan ditentukan dari jumlah gol karena Pedri itu sebagai gelandang. Ya. Iya. Kalian harus melihat bagaimana seorang Dick Pedri membuka ruang bagi rekan-rekannya bagaimana dia menanggung semua beban di lini tengah bagi Spanyol dan juga Barcelona. Yes, betul. Lah itu Saka jangankan lini tengah, lini depan, Nih, dari nih. sayap masuk dia cutback, cut inside, Bang, golin. ini statistik lo. Statistik, Itu lihat. kan assist nih, assist. Terus sama Ya, gol kan. lu harus Nah. nonton, Mas. Lu coba, boleh tambah next Lo harus buka chances Ini created. chance created-nya berapa? Terus expected assist-nya berapa? Ya tapi kan Gitu hasil dong. yang dinilai hasil. Ya, lu itu kan kan. kata Jasin kardus. Enggak justru itu dong maksud gua. Nih, kita kan kalau ada satu orang misalnya Tio bilang Pedri ya, kita nggak mungkin trade Pedri lagi harus menambah-nambah. Kita Ya harus udah, Saka coba nih dong. ada statistik Iya. Mason Apa? Greenwood nggak? Mas Inggris enggak ada. Karena passing Nggak. akurasinya aja nggak ada. Saka tuh sering banyak salah passing di Arsenal sebenarnya. Ya temennya Mas lu lihat. Bukan Dia temennya, kan- kalau salah passing ya Sakanya dong. Ya karena dia bukan Belanda. Tuh dia kan ya udah gua udah kabur aja dah. Kayaknya gua ada udah. Oke. Tapi di timnas oke tuh, baru di timnas oke lah. Oke pun. Ya Saka. kalau Greenwood gak cedera tuh Saka nggak main. Itu Inggris juara. Ya, tapi itu emang kalau lihat statistiknya curang ya, karena nggak di apple to apple. Kalau ngomongin ibaratnya kayak striker sama back aja nggak bisa dibandingin kalau statistik. Tapi ya kita lihat
nanti apakah benar harapannya dari Abrar dan juga fans Arsenal Coba terwujud. tampilin lagi siapa aja nominasinya tadi. Nominasi. Ada siapa aja tadi yang dibuka yang banyak tuh? Coba. Nah, Nah, ini ada- tiba-tiba yang juara Jamal Musiala. Greenwood, Eh. Doku, terus ada Nuno Mendes yang juara sama Sporting, Jude Bellingham. Bro, tapi mana ada tim dari peringkat 8 dipilih gitu, maksudnya lu kata gendong Arsenal ke peringkat berapa kemarin? Gendong Arsenal ke peringkat berapa? Nggak, maksud gua sorry tuh sih, ada nama-nama lain kayak Nuno Mendes yang juara sama Sporting, siapa lagi tuh tadi? Dari Dortmund juga ada, Jude Bellingham. si Reina. Terus juga Musiala, oke Musiala cadangan karena belum reguler. Artinya sebenarnya kalau ngomongin dari statistik nggak apple to Lu lihat apple. dulu pemain muda Arsenal terbaik mungkin siapa? di bawah kali Arsenal, tapi kan Barcelona juga hancur-hancuran Barcelona kan sekarang. Lu lihat Iya. siapa main muda terbaik dulu? Anthony Martial. Wih, dulu pernah jadi calon nominasi Ballon d'Or juga itu. Tapi ya udah sekarang gitu aja ya. Ya atlet ini jalan di tempat. Kalau menurut kalian Jebret Tim, siapa yang paling pantas dapetin Copa Trophy atau trofi Copa yang untuk para pemain muda ini? Apakah benar Saka atau juga Pedri atau mungkin kalian punya pendapat lain dari nama-nama pemain muda ini? Oh, udah bisa. Oke, sekarang waktunya kita makan ikan bakar dari Papi ya. Asik. Oke, kita closing dulu Panji. Terima kasih banyak Jebret Tim. Jangan lupa follow semua sosial media kita dan jangan lupa tonton semua playlist kita. Thank you. Sampai ketemu besok. Bye bye. Oke.